Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 19 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners di Jawa Barat. Truk tangki Pertamina yang mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi pada Senin 18 Juli kemarin akhirnya dievakuasi. Dalam kecelakaan tersebut, jumlah korban tewas menjadi 10 orang dan 5 orang mengalami luka-luka. Informasi terkait evakuasi dari truk tangki Pertamina itu akan dilaporkan oleh rekan Reynaldi, reporter Tribun Bogor. Silakan dengan informasi Anda. Mohon maaf Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita menuju kabar berikutnya terlebih dahulu di Aceh. 2 unit rumah beserta harta benda di dalamnya di Gampong Lamsiteh, Kecamatan Darul Imara, Aceh besar rata dengan tanah seusai dilalap api. Pemadaman api dilakukan 17 petugas dan 3 unit armada pemadam kebakaran. Untuk informasi terkait kronologi kejadian dan penyebabnya, kami sudah terhubung dengan reporter Serambi News. Ada rekan Indra Wijaya, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami sampaikan kejadian kebakaran itu terjadi sekitar pukul 1:53 dini hari pada Senin 18 bulan 7 2020 lalu. Lanjutkan. Untuk rumah milik saudara Yusuf Wahab, itu rumah berkonstruksi kayu itu rata dengan tanah, hangus terbakar api. Sementara rumah milik Ahmad Ilham, rumah yang berkonstruksi permanen itu mengalami rusak ringan. Nah, akibat dari kejadian kebakaran tersebut, Yusuf Wahab dan Ahmad Ilham terpaksa mengungsi ke rumah tetangga sekitar. Setidaknya 3 unit armada kebakaran dengan 17 personil diterjunkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar untuk memadamkan api. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya di Aceh untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua. Kebakaran menghanguskan 2 rumah toko dan indekos di Jalan Kartini, Timika, Kabupaten Mimika, Papua. 2 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa naas ini lantaran tak sempat menyelamatkan diri. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Marcelinus Labulela, reporter Tribun Papua. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea dan selamat sore. Dapat saya informasikan terkait insiden kebakaran pagi sekitar pukul 3 subuh waktu Indonesia Timur di dalam Papua, bahwa akibat dari kebakaran tersebut mengakibatkan 2 rumah toko dan 4 indekos ludes terbakar. Untuk kronologi singkat memang perlu diketahui pasti sesuai dengan olah TKP yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Mimika melalui tim Inafis. Terkait dengan insiden kebakaran tersebut, dapat diketahui bahwa menelan 2 korban, yaitu masing-masing dari pemilik 2 rumah toko ada di lokasi tersebut. Untuk korban bernama Muhammad Tahir ditemukan di dalam kamar mandi, sedangkan korban bernama Ibu Rini ditemukan di dalam rumah toko miliknya, di mana Ibu Rini ini bekerja sebagai pengusaha laundry, sedangkan Muhammad Tahir umur 60 tahun sehari-hari berjualan kelontongan. Dapat saya informasikan Dea dan Tribuners terkait insiden ini memang polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian sudah mengidentifikasi korban di RSUD Mimika melalui visum, otopsi dan lain sebagainya sesuai dengan pernyataan Humas RSUD kemarin bahwa memang korban dalam kondisi hangus dan terbakar
namun bahkan sudah tidak dikenali wajah dan kondisi korban. Namun alhamdulillah sudah teridentifikasi dan keluarga korban sudah mengambil jenazah tersebut untuk dikebumikan. Dapat saya tambahkan Dea terkait insiden ini memang kemarin sempat ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Netop secara langsung meninjau lokasi dan meminta kepada dinas sosial agar segera memberikan bantuan terhadap keluarga korban yang terkena dampak dari kebakaran kemarin pagi sekitar pukul 3 subuh waktu Indonesia Timur. Ya, dan Tribunas informasi tambahan bahwa terkait insiden ini setidaknya mengakibatkan ada 4 indekos dan 2 rumah toko, di mana total kerugian berdasarkan hasil hitungan sementara dari Satreskrim Polres Mimika bahwa total kerugian mencapai angka 1 miliar rupiah. Kemudian untuk kerugian-kerugian lain seperti data informasi yang didapat diperoleh dari Bupati di lapangan bahwa terdapat 2 unit kendaraan bermotor sepeda motor dan juga barang-barang penting lainnya seperti dokumen dan surat-surat penting lainnya tidak sempat diselamatkan oleh pemilik ruko maupun indekos. Untuk informasi lebih lanjut dapat saya tambahkan bahwa insiden ini memang terjadi pagi sekali dan warga setempat juga sempat melakukan pemadaman api dan menggunakan alat sederhana namun tidak berhasil. Kemudian mendapat informasi tersebut, kemudian pihak pemadam kebakaran menurunkan kurang lebih 3 mobil damkar untuk memadamkan api. Api baru dipadamkan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dapat saya tambahkan juga dia ada terkait insiden ini. Bupati Mimika Johannes Netop mengimbau kepada warga yang tinggal di pemukiman padat penduduk agar tetap hati-hati dan selalu memastikan agar arus listrik atau instalisasi listrik dipasang dengan rapi dan baik untuk mencegah terjadi kebakaran dan juga hindari memasak seperti meninggalkan kompor di saat menyala. Untuk saat ini diketahui Dea dan Tribunas untuk kedua korban sudah dibawa oleh keluarganya dan juga sudah dimakamkan. Begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Marcelinus untuk laporan Anda di Papua. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang pemuda dan pelajar SMA yang berasal dari Bulukumba yang berboncengan motor tewas setelah menabrak tiang listrik. Insiden itu tepatnya terjadi di Jalan Teratai, Kecamatan Ujung Bulu pada dini hari. Untuk laporannya kami sudah terhubung dengan rekan Firky Arisandi, reporter dari Tribun Timur. Silakan dengan informasi Anda. Ya, halo. Selamat siang, Dea. Ya, silakan rekan Firky dengan informasi Anda. Ya, baik, Dea. Jadi, kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Jalan Teratai, Kecamatan Ujung Bulu, beberapa hari kemarin. Dan kecelakaan ini terjadi akibat menabrak tiang listrik yang berada di Jalan Teratai, yang memang kondisi tiang listriknya berdiri di badan jalan. Jadi kejadian ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dua orang pemuda yang berboncengan pada saat hendak membeli makan melintas di Jalan Teratai ini. Namun nahas mereka menabrak tiang listrik yang berdiri di badan jalan ini. Dan pengemudi kendaraan tersebut yang mengemudikan sepeda motor itu langsung meninggal di tempat, dan rekannya yang dibonceng meninggal 2 jam setelah kejadian. Dan kami informasikan juga Dea dan Tribuners bahwa kejadian ini telah menyita perhatian banyak pihak di Kabupaten Bulukumba, termasuk dari DPRD Kabupaten Bulukumba sendiri. Jadi melalui Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Fahidin Hadeka, itu memberikan ultimatum kepada PLN untuk segera memindahkan tiang listriknya tersebut. Jadi Fahidin Hadeka meminta agar tiang listrik tersebut dipindahkan dalam kurun waktu 5 hari ke depan. Dan jika tidak dipindahkan, maka DPR akan melakukan
rapat dengar pendapat dengan memanggil PLN di DPRD Bulukumba. Dan sebelumnya Dea dan Tribuners, terkait dengan keberadaan tiang listrik di badan jalan ini memang telah menuai sorotan sejak beberapa tahun yang lalu. Namun baru viral beberapa waktu lalu ini setelah ada korban akibat kecelakaan dan meninggal dunia. Sebelumnya memang telah terjadi beberapa kecelakaan di lokasi tersebut, namun tidak sampai meninggal dunia. Dan kondisi tiang listrik ini memang awalnya berada di luar badan jalan, namun setelah dilakukan pelebaran jalan beberapa tahun lalu, sehingga tiang listrik milik PLN ini kemudian berdiri di badan jalan. Demikian yang bisa kami laporkan, Dea dan Tribuners dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih rekan Firky untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah. Evakuasi dan pencarian puing-puing pesawat TNI Angkatan Udara di hutan wilayah Desa Nyinggil, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora kembali dilanjutkan. Jatuhnya pesawat tempur T-50I ini masih terus diselidiki oleh pihak berwenang. Saat ini kami juga sudah terhubung dengan rekan Ahmad Mustaqim, reporter Tribun Jateng, yang akan melaporkan situasi terkini pencarian di sana. Silakan rekan. Mohon maaf Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu. 4 sepeda motor terseret ke kolong truk tangki Pertamina yang mengakibatkan kecelakaan beruntun di Jalan Transyogi Bekasi kemarin. Karena banyaknya motor yang tersangkut membuat proses evakuasi truk itu menemui sejumlah hambatan. Kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Randy Rutama Putra yang akan melaporkan selengkapnya terkait ini. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih rekan. Truk maut yang terjadi di Jalan Alternatif Cibubur yang mengarah dari arah Cibubur ke arah Cilengsi telah dievakuasi sekira pukul 23:54 waktu Indonesia Barat. Selama proses evakuasi tersebut terdapat beberapa kendala. Yang pertama kendala yakni terdapat di bagian kolong dari truk bermuatan BBM tersebut. Jadi di kolong truk tersebut masih ternyata masih ditemukan 1 unit kendaraan sepeda motor yang masih dalam keadaan terhimpit atau tergencit bagian ban belakang sebelah kiri dari truk tersebut. Sehingga petugas harus mencari cara bagaimana antisipasi jika terjadinya dampak yang mengakibatkan memungkinkan untuk terjadi kebakaran, sahabat. Mengingat truk tersebut bermuatan BBM, jadinya kendaraan yang di bawah truk tersebut memungkinkan untuk terjadinya gesekan dengan jalanan sehingga dapat timbullah percikan api. Dalam mengantisipasi hal tersebut, petugas sekitar yakni Damkar Kota Bekasi dibantu dengan Damkar Jakarta Timur berjibaku untuk menyiramkan beberapa air yang sudah disiapkan dari mobil rescue pemadam kebakaran di lokasi. Sehingga petugas sempat menyiramkan ke bagian tangki dan bagian bawah kolong truk untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran tersebut. Ditambah truk tersebut sudah di lokasi sejak siang hari sekira pukul 16 lebih 15 waktu Indonesia Barat lebih kurang. Mengingat cuacanya dirasa panas dapat menambah rentan atau faktor yang memungkinkan truk tersebut untuk terbakar. Jadinya antisipasi menyiram air
dilakukan dari petugas damkar sekitar kurang lebih keluar air sebanyak 500 liter. Mungkin itu saja dia yang bisa saya sampaikan terkait informasi evakuasi truk maut kejadian di alternatif Jalan Raya Cibubur, Kota Bekasi. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Mahmud Ismaun, 53 tahun, warga Palu Selatan, Sulawesi Tengah, menjadi korban penembakan KKB di Nduga, Papua, kini telah dimakamkan. Istri Bupati Nduga, Ance Marjun Mumin, langsung hadir dalam pemakaman tersebut. Tampak ia berdoa sambil sesekali mengusap air matanya menggunakan tangan. Untuk informasi terkait prosesi pemakaman ini, kami sudah terhubung dengan rekan Ketut Suta, reporter Tribun Palu. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Ketut. Halo, rekan Ketut Suta. Bisa mendengar kami dari studio? Baik, Tribuners, kami sudah kembali terhubung dengan rekan Suta. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik Dea, terima kasih dan juga Tribuners. Jadi benar sekali Mahmud Ismaun, 53 tahun, dikebumikan kemarin Senin 18 Juli 2022 siang. Jenazah merupakan salah satu korban penembakan KKB Papua yang terjadi di Kampung Nogalait, Kabupaten Nduga, Papua pada hari Sabtu 16 Juli 2022 yang lalu. Kemudian keesokan harinya setelah peristiwa, jenazah tiba di Bandara Kota Palu, diterbangkan menggunakan pesawat Lion Air. Dari pantauan kami di rumah duka yang beralamat di Jalan Tanjung Angin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, selain keluarga dan kerabat, warga sekitar juga berada di rumah duka untuk melayat dan ataupun memberikan ucapan bela sungkawa. Lalu pada siang harinya jenazah dibawa ke Masjid Jami Darussalam tidak jauh dari rumah duka untuk disalatkan. Nampak juga ratusan warga turut melakukan iring-iringan untuk mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhirnya. Nampak juga kesedihan dan suasana haru dari keluarga maupun seperti anak dan istri korban saat prosesi pemakaman. Selain itu juga istri dari Bupati Nduga Papua, Ance Marjun Mumin, hadir dalam prosesi pemakaman jenazah tersebut, di mana diketahui korban merupakan sopir ataupun sopir Bupati dan juga keluarga di Nduga. Istri Bupati turut menyaksikan prosesi pemakaman jenazah itu saat dimakamkan dengan mengenakan istri Bupati saat itu mengenakan pakaian hitam sambil menenteng tas warna biru dan mengenakan masker. Istri Bupati juga dengan rambut sebahu itu berdiri di samping pemakaman almarhum untuk mendoakan almarhum. Turut menemani juga seorang wanita dengan berpakaian abu-abu batik dan mengenakan jaket putih. Nampak istri Bupati mendoakan almarhum sambil sesekali mengusapkan air mata menggunakan tangannya. Informasi yang berhasil kami himpun juga, pada kesempatan itu Bupati Nduga memberikan santunan
400 juta melalui sang istri kepada keluarga Kobran pada kesempatan itu, dia. Baik, terima kasih rekan Ketut Suta untuk laporan Anda dari Palu. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Sidang perdana kasus pencabulan dengan terdakwa anak Kiai Jombang, yakni MSAT alias Mas Beki, telah digelar pada Senin 18 Juli kemarin. Tampak wajahnya tegang saat mengikuti sidang secara virtual yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk informasi lebih detailnya terkait dakwaan di sidang tersebut, kami sudah terhubung dengan rekan Luhur Pambudi, reporter Tribun Jatim. Silakan dengan informasi Anda. Agenda pembacaan dakwaan anak putra Kiai yang bertempat di Kelurahan Ploso, Jombang, MSAT alias Mas Beki, terdakwa kasus pencabulan santriwati. Ini digelar pertama kali pada Senin tanggal 18 Juli 2022 di kantor atau di ruang sidang Cakra yang ada di kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi terdakwa ini adalah tersangka dugaan kasus pencabulan terhadap santriwati yang sempat viral kemarin karena kasusnya mangkrak sejak 3 tahun yang lalu, sejak tahun 2019. Pada kemudian selama proses penyelidikan tersangka MSAT tidak pernah sama sekali datang untuk memenuhi panggilan polisi hingga sampai ketika BAP sudah selesai dan dilimpahkan ke pihak kejaksaan, dan untuk mekanisme proses tahap kedua pelimpahan tersangka, MSAT tetap bersikukuh tidak ingin ditangkap atau diserahkan pihak kejaksaan. Bahkan pihak kepolisian sampai mengeluarkan surat DPO untuk melakukan penangkapan paksa, dan aksi penangkapan paksanya pun berlangsung viral ya kemarin. Kemudian untuk pelaksanaan sidang kemarin kami melakukan reportase bahasanya di sana untuk persiapan dari sidang tersendiri di luar kantor Surabaya dikawal tiga SS gabungan pasukan dari Polrestabes Surabaya dan pihak Polda Jatim, dan pengawalan tersebut akan dilakukan secara berkala setiap pelaksanaan sidang sejak agenda sidang dakwaan sampai nanti di agenda putusan. Kemudian dalam Cakra ternyata ada CPU yang disiapkan oleh pihak kejaksaan untuk melakukan pengawalan sidang ini, dan dari pihak kuasa hukum MSAT ternyata juga mengerahkan tim kuasa hukum yang berjumlah 10 orang. Sebenarnya sama. Kemudian untuk proses berlangsungnya sidang ini kami pantau ternyata hanya berlangsung terbilang singkat ya, kurang dari 1 jam, dan MSAT sebagaimana disampaikan oleh pihak CPU ya ini tetap didakwa dengan pasal berlapis, yakni pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana 12 tahun penjara, kemudian pasal 289 junto pasal 65 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, dan pasal 294 junto pasal 65 KUHP dengan pidana 7 tahun penjara. Dan kemudian hasil dari dakwaan tersebut di agenda itu kemudian kami konfirmasi pada pihak kuasa hukum ketika berada di luar sidang selesai persidangan terang. Kuasa hukum yang bernama IGP Pasek Suardika, ketua tim kuasa hukum yang berjumlah 10 orang itu menyatakan keberatan pertama yakni tentang penyelenggaraan sidang yang masih digelar secara daring atau online ya. Pihak kuasa hukum menghendaki proses pelaksanaan sidang dilakukan secara offline atau menghadirkan klien mereka atau dari pihak terdakwa MSAT untuk mengikuti sidang secara langsung di ruang persidangan. Kemudian keberatan yang kedua adalah sampai pelaksanaan sidang dakwaan yang berlangsung mulai pukul 9 sampai pukul 10 kemarin, pihak kuasa hukum mengaku tidak memperoleh sama sekali BAP hasil pemeriksaan polisi. Artinya proses BAP yang sudah menjadi suatu perkara yang terima itu. Kemudian untuk menanggapi hasil dua hal keberatan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, tentunya pihak majelis hakim menyampaikan atau memberikan solusi yakni agar pihak kuasa hukum untuk menyertakan atau membuat suatu bentuk surat yang sifatnya tertulis ya untuk menyampaikan dua keinginannya itu kepada pihak majelis hakim yang nanti akan diakomodir pada pihak JPU. Pihak kuasa hukum menganggap ada beberapa bagian yang tidak logis dari
kronologi dakwaan yang disampaikan oleh pihak JPU. Namun pihak kuasa hukum tetap akan mematuhi prosedur hukum dan akan menyampaikan suatu bentuk bantahan-bantahan atau keberatan-keberatan lanjutan dalam dakwaan tersebut pada sidang lanjutan, yakni sidang agenda eksepsi pada pekan depan, yakni pada Senin tanggal 25 Juli mendatang. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Luhur juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Kejati Jawa Timur atau Ketua Tim JPU bernama Mia Amiati. Berikut keterangannya. Tadi agendanya adalah membacakan dakwaan. Tugas kami selaku jaksa penuntut umum adalah melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan kegiatan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari lembaga atau apapun, hanya ingin melaksanakan kegiatan penegakan hukum, artinya secara humanis bisa diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tadi agendanya adalah pembacaan dakwaan dan di situ tidak ada aktivitas yang bisa bertanya atau apapun, hanya membaca dakwaan. Kemudian agenda kedua, majelis hakim sudah memutuskan sidang akan dilanjutkan pada hari Senin depan dengan agenda eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Isi dakwaannya apa aja? Sebagaimana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya bahwa kami mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan maksimal ancaman pidananya 9 tahun. Dan yang ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 kedua. Di sini ancaman pidananya adalah 7 tahun, jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dengan pasal berlapis yang ditetapkan tersebut, apakah bukti-bukti dan juga saksi sudah dipegang oleh kejaksaan? Sudah, berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, kami melaksanakan kegiatan pemberkasan dan itu semua sudah dalam berkas perkara. Jadi nanti kita hormati semua sesuai dengan ketentuan bahwa majelis hakim di persidangan nanti dalam berita acara yang kami sampaikan dalam pemeriksaan persidangan akan membuktikan apakah majelis hakim punya keyakinan terhadap pembuktiannya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa pembuktian hukum pidana dalam yang berlaku Indonesia ada 4 pembuktian. Yang pertama adalah pembuktian yang meyakinkan hakim seutuhnya hanya semata-mata dari keyakinan hakim. Yang kedua, keyakinan hakim dengan adanya alasan yang rasional. Yang ketiga adalah dengan penerapan hukum. Bupati Bima, Nusa Tenggara Barat mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan joki cilik pada pacuan kuda tradisional di Kabupaten Bima. Namun surat edaran ini menuai sorotan dari pecinta dan juga pacu kuda tradisional di Bima. Bahkan Pordasi secara terang-terangan menolak SE itu dan menantang pemerintah untuk berdialog secara terbuka. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lombok, ada rekan Atina yang akan menjelaskan terkait kronologi ini selengkapnya. Silakan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang, Tribuners. Bisa saya laporkan dari Bima. Saat ini keberadaan joki cilik mulai diperhatikan oleh pemerintah terkait. Terbaru pada tanggal 9 Juli 2022, pemerintah Kabupaten Bima secara resmi mengeluarkan surat edaran yang memuat tentang eksploitasi anak dalam penggunaan joki cilik di arena pacuan kuda. Dan dalam surat edaran yang sudah ditandatangani langsung oleh Bupati Bima Haja Indah Damayanti Putri ini, di mana dengan tegas pemerintah Kabupaten Bima melarang penggunaan joki cilik dalam event pacuan kuda tradisional yang digelar di wilayah Bima. Tidak lama pasca diberitakan surat edaran ini langsung mendapatkan respon yang cukup keras dari sejumlah pihak, terutama dari Pordasi dan juga pecinta kuda dan pacuan di Bima. Seperti pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Ketua sementara dari Pordasi Kabupaten Bima, yaitu Irfan, yang secara terang benderang menolak menerima SE yang sudah ditandatangani oleh Bupati Bima dan yang telah diedarkan sejak 9 Juli 2022. Tidak hanya itu, pemilik kuda, pecinta kuda maupun juga mereka yang suka sekali dengan pacuan kuda seperti salah satunya Sudirman DJ, yaitu anggota DPRD Kota Bima, juga menolak tegas soal SE pelarangan penggunaan joki cilik di arena pacuan kuda tradisional di Bima. Ini juga menuai kontroversi di mana pada akhirnya pemerintah Kabupaten Bima seolah mengubah secara tidak langsung dengan menyatakan bahwa surat edaran yang telah dikeluarkan 9 Juli tersebut berlaku sementara. Selain itu, rekan Dea,
pemerintah Kota Bima juga hari ini akan mengeluarkan SE serupa yang telah ditandatangani Wali Kota Bima, namun hingga saat ini saya belum mendapatkan seperti apa isi jelas dari SE ini, namun tetap berkaitan dengan penggunaan joki cilik pada pacuan kuda tradisional Bima. Untuk Anda ketahui Tribuners, penggunaan joki cilik ini sudah menjadi sorotan seluruh pihak, terutama pegiat anak, pecinta anak, termasuk juga oleh Kementerian Anak Indonesia, di mana keberadaan joki cilik yang terus dilakukan oleh daerah di Bima, umumnya Pulau Sumbawa, dalam event pacuan kuda tradisional justru mengancam keberadaan kabupaten ataupun kota layak yang sudah disandang beberapa kabupaten kota di Pulau Sumbawa. Ini juga menjadi alasan sejumlah pemerintah daerah akhirnya mempertimbangkan penggunaan joki cilik pada pacuan tradisional di wilayah Bima. Dan untuk diketahui juga Tribuners, selama kurun waktu 2 hingga 3 tahun terakhir ini, penggunaan joki cilik pada pacuan kuda tradisional sudah menelan korban jiwa. Setidaknya muncul 2 anak yang meninggal dunia karena berada di atas punggung kuda yang sedang dipacu pada saat pacuan kuda. Satu, Salsabila yang merupakan anak yang meninggal dunia saat event pacuan kuda, dan terakhir Peci yang meninggal saat melakukan latihan sebelum event pacuan kuda digelar. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Athena untuk laporan Anda dari Bima. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Jambi. Bentrok antar desa di Kabupaten Kerinci kembali pecah pada Minggu 17 Juli lalu. Kini pihak kepolisian menyatakan situasi di Desa Penawar dan Desa Pondok Beringin yang terlibat sudah kondusif. Untuk informasi terkait ini selengkapnya dan juga situasi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Heru Pitra, reporter Tribun Jambi. Silakan rekan. Terima kasih. Ya, perlu kami laporkan bahwa di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada Minggu 17 Juli terjadi kerusuhan antara 2 desa, yakni Desa Pondok Beringin dengan Kecamatan Panco dengan Desa Penawar Kecamatan Setengah Laut. Bentrok terjadi di mana berawal dari adanya kenduri sudah tua yang digelar di Desa Pondok Beringin. Di saat kenduri itu digelar, ada masyarakat yang kesurupan di acara tersebut. Karena kesalahpahaman, sehingga keluarga dari yang kesurupan tersebut marah-marah dan melaporkan ke warga desanya yang ada di Penawar bahwa ada terjadi pengeroyokan. Karena informasi yang tidak jelas tersebut, sejumlah massa dari Desa Penawar mendatangi Desa Pondok Beringin, dan situ sempat terjadi bentrok, dan ada salah satu seorang Desa Penawar yang mengalami luka-luka. Setelah itu warga massa dari Desa Penawar kembali datang bersama beramai-ramai, namun karena ada pihak keamanan yang sudah turun ke lokasi untuk mencegah terjadi bentrok yang lebih besar lagi. Kini masyarakat kedua desa tersebut sudah sepakat berdamai, dan pada Senin 18 Juli kemarin sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak difasilitasi oleh pihak kecamatan dan juga Polres Kerinci, bahwa mereka sudah sepakat berdamai. Ada beberapa poin perdamaian yang akan ditentukan, bahwa kedua belah pihak menjamin masing-masing dari warganya untuk menjaga keamanan agar bentrok tidak lagi terjadi. Dan terkait dari adanya warga Desa Penawar yang mengalami luka-luka, nanti akan dikomunikasikan kepada pihak keluarga yang mengalami luka tersebut, meskipun proses hukum masih berjalan saat ini. Namun kedua belah pihak akan sepakat berusaha agar itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan saat ini kondisi di Desa Pondok Beringin sudah kondusif, sudah tidak mencekam lagi seperti pada awal-awal terjadinya kerusuhan tersebut. Begitu juga di Desa Penawar juga sudah sangat kondusif, tidak ada lagi kerumunan massa yang ada di kedua belah desa tersebut. Demikian dia yang bisa kami laporkan.
Baik, terima kasih rekan Heru Pitra untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Tengah. Evakuasi dan pencarian puing-puing pesawat TNI Angkatan Udara di hutan wilayah Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora kembali dilanjutkan. Jatuhnya pesawat tempur T-50I ini masih terus diselidiki oleh pihak berwenang hingga saat ini. Untuk informasi terkait bagaimana situasi pencarian terkini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, Anda rekan Ahmad Mustaqim. Silakan dengan laporan Anda. Oke. Baik, silakan rekan Ahmad dengan laporan Anda terkait kejadian ini. Oke deh. Terkait dengan jatuhnya pesawat T-50I milik TNI AU Lanut Iswahyudi Madiun yang jatuh di Desa Nginggil, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, ini kembali dilakukan evakuasi dan pencarian puing-puing pesawat tersebut. Nah, setelah dini hari tadi ditunda, jadi keesokan harinya dilanjutkan kembali dengan sejumlah petugas gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD masih terus melakukan olah TKP dan kejadian perkara. Kemudian usai beberapa jam, terus kemudian ditemukan juga sayap atau bangkai sayap pesawat juga, dan beberapa potongan daging yang diduga memang dari korban pilot, yakni Letu Alan Safitra Indra Wahyudi, yaitu seorang lulusan AU tahun 2015 dan penerbang tahun 2017. Kemudian diselang lagi ditemukan black box atau kotak hitam yang sudah ditemukan oleh tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD. Hingga hari ini memang untuk black box ini sendiri belum ada pihak yang berwenang untuk memberi keterangan pastinya tentang black box itu sendiri. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Ahmad Mustaqim, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama warga setempat di sana. Berikut selengkapnya. Bisa diceritain soal ini Pak, jatuhnya pesawat nih Pak. Tadi ya, malam, Pak. Kalau saya nggak tahu, cuma masalahnya, cuma nampaknya, nampaknya itu dari sana, dari kelihatan dari jauh. Kayak waktu ledakan itu muncul asap gitu ya Pak? Ya muncul asap. Asapnya besar atau ini Pak? Besar. Itu jam berapa Pak? Kalau nggak salah, ya, hampir Isya. Dengan tahu itu langsung gimana Pak? Ya itu lah, ada pesawat jatuh, ada pesawat jatuh. Langsung ini ya, masyarakat langsung heboh ya Pak? Percikan itu pesawat itu ya dikumpulin ini dari atas biar dibawa aparat. Oh gitu. Itu nemukan satu-satu Pak ya? Iya satu-satu, jauh dari kejadian. Jaraknya sekitar berapa jaraknya Pak? Sekitar 150 meter lebih ya? Dari meter lokasi lebih ya? kejadian. Tapi jenengan sempat tahu enggak ini jatuhnya? Ya cuman kabar-kabar, tadi malam nggak sempat kesini. Terus ini ikut membantu mencari. Ikut membantu pencarian ini sama warga-warga, ikut membantu. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, aksi pembacokan terjadi di Gunung Kemukus, Sumberlawang, Sragen pada Sabtu 16 Juli 2022 lalu. Kini terungkap korban merupakan perempuan warga Kecamatan Miri, Sragen. Sedangkan pelakunya merupakan seorang pria asal Solo dan sudah berhasil diringkus polisi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Septiana Ayu Lestari, reporter Tribun Solo yang siap melaporkan terkait kronologi kejadian ini. Silakan. Baik, Dea dan Tribuners, benar bahwa pada hari di Gunung Kemukus, kawasan wisata Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen telah terjadi aksi pembacokan dengan korban yakni berinisial H, seorang wanita berusia 27 tahun yang merupakan warga Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, dan pelakunya diketahui merupakan JP, berinisial JP, berusia 32 tahun dan merupakan warga Kelurahan
Giringan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 16 Juli tahun 2022 lalu, yang mana terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian tersebut menurut Kapolsek Sumberlawang Ibtu Joko Warsito mengatakan bahwa kejadian berawal ketika dua orang tersebut yakni H dan JP sudah menjalin hubungan sudah sejak lama, menjalin hubungan asmara sudah sejak lama, dan pelaku ini ingin mengajak H pergi keluar, namun ditolak oleh H karena merasa marah dan emosi. Kemudian pelaku langsung membacok bagian punggung korban dengan menggunakan parang dengan panjang kurang lebih 50 cm. Atas perbuatan tersebut, H mengalami luka robek di bagian punggung dan sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Atas kejadian tersebut, kemudian H melaporkan ke pihak Polsek Sumberlawang, dan saat itu juga pada malam harinya pelaku JP ini langsung diamankan oleh Polsek Sumberlawang di Kabupaten Karanganyar maksud saya. Atas perbuatannya JP dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman penjara ancaman pidana 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Seperti itu dia dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Septiana Ayu untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Akademi Perawatan atau Akbar Maluku kini resmi beralih status menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan atau STIKES RS Profesor Dr. J.A. Latu Meten. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Dr. Purwo Setianto. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait alih status sekolah tinggi ini, kami sudah terhubung dengan rekan Salma. Silakan dengan laporan Anda. Baik, kami sudah terhubung dengan rekan Salma. Silakan rekan dengan informasi Anda terkait ini. Iya, Dea dan Tribuners, Akbar Latu Meten akhirnya resmi alih status menjadi STIKES Latu Meten. Peresmian STIKES Latu Meten ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan penguntingan pita oleh Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayor Jenderal TNI Dr. Purwo Setianto, Senin 18 Juli 2022 kemarin. Penandatanganan prasasti dan penguntingan pita ini disaksikan langsung oleh Wakakesdam, Karumkit, Kepala LL Dikti, hingga Ketua STIKES. Dalam sambutannya, Mayor Jenderal TNI Dr. Purwo Setianto mengucapkan selamat dan mendoakan semoga STIKES Latu Meten berkembang menjadi lebih baik lagi. Untuk diketahui Tribuners, perubahan status menjadi STIKES Latu Meten ini prosesnya lumayan lama, yakni sekitar 13 tahun, sehingga dipastikan dengan pengalihan status kelembagaan ini, STIKES Latu Meten akan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik di Maluku. Dan Tribuners, sebagai informasi juga, dengan beralihnya status menjadi STIKES Latu Meten ini, ada jurusan baru yakni administrasi rumah sakit di STIKES Latu Meten. Sehingga sekarang di STIKES Latu Meten sudah ada 2 jurusan, yakni jurusan keperawatan dan jurusan administrasi rumah sakit. Ini juga menjadi satu-satunya kampus di Maluku yang punya jurusan administrasi rumah sakit. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Salma untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya di Jawa Barat. Truk tangki Pertamina yang mengalami kecelakaan di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi pada Senin 18 Juli kemarin akhirnya dievakuasi. Dalam kecelakaan tersebut, jumlah korban tewas diketahui menjadi 10 orang dan 5 orang mengalami luka-luka. Selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Reynaldi, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Halo, rekan Reynaldi.
Rekan Renaldi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik dia. Selamat siang, Tribuners. Jadi insiden kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Trans Yogi Cibubur, Bekasi kemarin, tepatnya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi diduga truk Pertamina tersebut mengalami remblong di jalur dari arah Bekasi menuju ke Cilengsi, Kabupaten Bogor. Jadi saat itu memang kondisinya di lampu merah di depan CBD di Cibubur, itu memang kondisinya jalan tersebut menurun lalu lampu merah. Tetapi sayangnya truk Pertamina tersebut mengalami remblong. Jadi belasan kendaraan motor yang berada di depan truk Pertamina tersebut langsung dihantam dan sekitar 11 jiwa pada kejadian tersebut meninggal di tempat. Lalu ada juga 2 kendaraan minibus yang turut dihantam juga oleh truk Pertamina pada malam itu. Lalu setelah korban dievakuasi, korban tersebut yang meninggal dunia dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Dan untuk jalannya evakuasi truk Pertamina tersebut berlangsung cukup lama, dikarenakan pada bagian bawah truk Pertamina tersebut masih tersangkut oleh kendaraan motor yang berada tepat di bawah roda truk tersebut. Jadi evakuasi tersebut berlangsung pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat hingga 23 waktu Indonesia bagian Barat. Pada evakuasinya saat itu tim gabungan turut diturunkan dari pihak kepolisian, petugas pemadam kebakaran hingga jasara harja. Lalu ada juga pada saat evakuasi truk tersebut memang seringkali dari pihak pemadam kebakaran menyemprotkan air ke arah bagian tangki dan juga pada bagian bawah truk yang tepatnya di kendaraan motor yang tersangkut tersebut, dikarenakan memang adanya sedikit kebocoran pada tangki Pertamina tersebut hingga menyebabkan bahaya pada lokasi tersebut. Jadi memang proses evakuasinya cukup lama. Jadi 11 korban tersebut saat ini beberapa di antaranya memang sudah teridentifikasi, tetapi sebagian dari korban tersebut masih belum dapat teridentifikasi. Lalu ada juga untuk hari ini proses pemakaman dari salah satu korban tersebut sudah dilangsungkan. Jadi untuk kedepannya pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait lainnya masih menginvestigasi terkait supir dan juga kendaraan tersebut, jitirnya seperti apa, dan juga terkait supirnya tersebut saat ini masih berada di pihak kepolisian di Bekasi. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Renaldi untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara. Warga desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, sebelumnya dilaporkan hilang setelah diterkam buaya. Dalam pencarian hari keempat, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam perut buaya tersebut. Kami sudah terhubung dengan rekan reporter Tribun Kaltara, ada rekan Febrianus Felis. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah kemarin, Barudin yang merupakan warga desa Tabur Lestari, Kecamatan Semenggaris, Kabupaten Nunukan telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam perut buaya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Tarakan Dede Haryana. Lokasi korban ditemukan tepat berada di jarak 500 meter dari posisi LKP atau tempat terakhir korban diduga jatuh dari jembatan. Jenazah korban informasinya sudah dimakamkan dan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah tadi malam, operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Sebelumnya Baharudin dinyatakan hilang pada Kamis 14 Juli pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Hilangnya Baharudin saat itu memang masih diduga diterkam buaya di sebuah sungai penyeberangan yang ada di Desa Tabur Lestari. Perlu saya sampaikan juga bahwa cara warga Semenggaris untuk mendapatkan jasad Baharudin saat itu, menurut keterangan dari Dede sendiri, bahwa warga pada pencarian hari keempat inisiatif menjebak buaya dengan menggunakan ayam yang telah ditaburi racun. Sehingga begitu ayam yang dibuang ke sungai, buaya makan lalu mati dan dalam kondisi terapung. Menurut Dede, proses evakuasi buaya sepanjang 4 meter itu dibantu oleh petugas dan juga warga setempat. Karena mereka merasa curiga ada jasad Burhanuddin, warga sepakat untuk melakukan proses pembelahan perut buaya. Proses pembelahan perut buaya memakan waktu 15-30 menit. Dan memang benar di dalam perut buaya tersebut terdapat jasad Burhanuddin. Dede menyebut memang bahwa sungai tersebut merupakan muara buaya, karena sejak pencarian hari pertama sampai hari keempat, petugas yang melakukan pencarian tersebut menemukan buaya baik ukuran kecil dan sedang yang mondar-mandir di sungai tersebut saat petugas melakukan pencarian. Dan kronologis hilangnya Burhanuddin berdasarkan keterangan dari pihak keluarga korban, Baharudin saat itu bersama ayahnya pergi meninggalkan rumah sekira pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saat itu mereka pergi memotong rambut sekaligus berbelanja kebutuhan dapur. Sekira pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah, sang ayah bersama korban singgah untuk berbelanja di sebuah warung. Pada saat itu korban pamit pulang lebih dulu ke rumah karena merasa ingin buang air besar. Begitu sampai di rumah, istri korban mengatakan bahwa suaminya belum juga pulang. Lantaran curiga terjadi sesuatu, pihak keluarga akhirnya melakukan pencarian dan memeriksa jembatan di sekitar jembatan yang ada di Sungai Tabur Lestari, tempat korban menyeberang. Saat itu pihak keluarga sempat menemukan sendal korban yang terapung di sungai dan beberapa bekas cengkeraman di balok jembatan. Dan informasinya tadi siang pihak keluarga korban sudah memakamkan jenazah Baharudin. Demikian informasi sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke dia di studio. Baik, terima kasih rekan Felix, selamat kembali bertugas. Kita menuju kabar berikutnya. Sejumlah orang tua wali siswa mendatangi panitia peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Mereka meminta kepastian pendistribusian sang anak ke SMA atau SMK di Kota Bengkulu yang terlempar dari jalur zonasi sekolah. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Giafni Rismawarini, reporter dari Tribun Bengkulu. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Giafni. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Memang benar jika di Kota Bengkulu saat ini sejumlah wali murid yang anak-anaknya belum mendapatkan sekolah tingkat SMA di Kota Bengkulu, tercatat dari data sementara ada sekitar 450 anak yang belum mendapatkan sekolah tingkat SMA di Kota Bengkulu. Berdasarkan pantauan kami hingga siang ini masih ada penantian dari wali murid yang ada di Dikbud ini. Pasalnya
tadi pagi mereka dijanjikan oleh bidang pembinaan SMA bahwa sekitar pukul 2 ini surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bengkulu untuk keluar, di mana mengizinkan dari masing-masing sekolah untuk menambahkan rombel. Hingga kemarin baru SMA Negeri 7 Kota Bengkulu yang full rombelnya 12 kelas. Jadi di luar SMA 7 masih ada kemungkinan menambah rombel. Kekhawatiran dari para wali murid ini dikarenakan sejak tanggal 7 Juli lalu SMA di Kota Bengkulu ini sudah belajar, sedangkan anak-anak mereka belum mendapatkan sekolah sampai hari ini. Berdasarkan informasi dari Ketua PBDB Dikbud Provinsi Bengkulu, hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari DPRD Provinsi Bengkulu terkait pembukaan rombongan belajar ini. Berdasarkan informasi terbaru dari salah satu wali murid yang belum mendapatkan sekolah, jika sampai sore nanti pihaknya belum mendapatkan kepastian, dipastikan dalam waktu dekat ini mereka akan mendatangi Komisi 4, yang mana dalam mitranya adalah Dinas Pendidikan, untuk mencarikan solusi atas persoalan anak yang belum mendapatkan sekolah ini. Selain di Dikbud, wali murid yang belum mendapatkan sekolah anaknya ini juga sudah melaporkan kasusnya ke Ombudsman Provinsi Bengkulu. Dan ternyata tidak hanya di Kota Bengkulu, untuk persoalan siswa yang belum mendapatkan sekolah hingga saat ini juga terjadi di sejumlah kabupaten. Bahkan data terakhir Ombudsman mencatat ada 10 laporan yang kejadiannya hampir serupa, yaitu nasib anaknya yang belum mendapatkan SMA. Namun paling banyak ada di Kota Bengkulu. Untuk data sementara, terdapat 450 anak yang belum mendapatkan sekolah. Dari keterangan Kabid Pembinaan SMA, bila nanti diizinkan penambahan rombel, maka terbuka ruang untuk anak-anak pergi mendapatkan sekolah meskipun sekolah tersebut di luar zonasi. Baik, terima kasih dia sementara laporan kami. Sekian. Baik, terima kasih rekan Giafni Risma untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Anggota Komisi 9 DPR RI dari Dapil Malang Raya, Krisdayanti, meninjau pelaksanaan vaksinasi di Politeknik Kesehatan Malang atau Polkesma. Di acara ini ia membagikan beras 5 kg dengan gambar KD, minyak goreng 1 liter, dan juga kotak snack. Untuk informasi terkait acara ini kami sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati, reporter Surya Malang. Silakan dengan informasi Anda. Halo rekan Silvi. Halo rekan Dea. Iya, silakan dengan informasi Anda terkait ini. Ya, selamat siang Tribuners dan Dea yang ada di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan Diva Krisdayanti yang juga menjadi anggota Komisi 9 DPR RI yang merupakan dari Dapil Malang Raya. Pada minggu lalu dia melakukan pemantauan pada kegiatan vaksinasi yang ada di Politeknik Kesehatan Malang. Dan yang menarik adalah KD menyediakan hadiah berupa beras 5 kilo, 1 liter minyak goreng, serta snack. Saya sempat berbincang dengan Budi Susetyo, Direktur Polkesma, yang membenarkan bahwa itu merupakan hadiah dari Krisdayanti. Masyarakat yang ikut kegiatan itu juga cukup antusias. Dari 1.000 orang yang menjadi target, ternyata yang mendaftar 1.200. KD sendiri juga meninjau lokasi vaksinasi, dan saya juga berbincang dengan peserta dari
Kota Malang, Bapak Mulyadi, yang dia menyatakan ikut vaksinasi bukan karena ada hadiahnya, namun dia merasa sudah waktunya untuk melakukan vaksinasi booster yang ketiga. Dari informasi yang didapatkan dia itu berasal dari anaknya, sehingga dia datang ke Polkesma. Selain itu saya juga sempat wawancara dengan Nyonya Raffi yang merasa senang mendapat hadiah dari KD setelah selesai melakukan vaksinasi. Menurut Budi, selain KD, anggota Komisi 9 lainnya juga melakukan kegiatan serupa di dapilnya masing-masing. Tujuan dari vaksinasi ini juga untuk semakin menguatkan atau membentuk herd immunity bagi warga. Dikatakan dia selain hari Minggu itu setiap hari sebenarnya di Polkesma juga tetap menyediakan vaksinasi untuk masyarakat yang jumlahnya antara 200 sampai 250 orang. Dari Krisdayanti sendiri juga mendorong vaksinasi dan mengharapkan masyarakat tetap menjaga prokes karena tidak tahu kondisi berikutnya bagaimana. Memang kata KD kondisi agak melandai, tapi jangan membuat lalai pada prokes karena tidak tahu lagi, mungkin bisa jadi ada pandemi lagi atau mungkin lebih baik lagi kondisinya sudah endemi. Tapi masyarakat harus tetap menjaga prokesnya itu. Dia juga mendorong agar vaksinasi booster yang di Kota Malang sudah mencapai 50% itu juga terus berlanjut sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi booster. Demikian, ya. Baik, Tribuners, rekan Sylvie juga sudah mendapatkan keterangan dari Krisdayanti selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Berikut selengkapnya. Sebagai warga yang ingin negara kita menjadi jauh lebih sehat, dan kita bersama-sama dengan pemerintah juga mendorong agar memang benar-benar dari pandemi ini bisa melandai selandai-landainya. Artinya kita juga tidak boleh terlena dengan euforia yang kita tahu, ekonomi dan juga kesehatan juga memang harus terus digalakkan untuk bisa kembali pulih ya. Tapi kita melihat apa yang disampaikan oleh mitra kami, Pak Menteri Kesehatan sendiri juga mohon agar para wakil-wakil rakyat ini bisa turun ke dapilnya untuk bisa bicara tidak saja kepada rakyat tapi juga kepada pemerintah daerah agar mobilitas tetap bisa terjaga di bawah 1%, agar masyarakatnya sendiri bisa merasakan dampak daripada kita bisa mengerem segala sesuatunya. Artinya kalau kita menempatkan protokol kesehatan sebagai benteng kita, gitu, kita insya Allah bisa mencapai. Walaupun buat saya landai itu sebuah keniscayaan kalau kita tetap bisa melakukan protokol kesehatan, dan saya kemarin merasa senang sekali bahwa kembali yang kita tahu bahwa Polres Malang sangat representatif sekali sebagai penyedia sarana untuk bisa melakukan vaksin booster ini, dan saya secara langsung terima kasih sekali sama Pak Budi dan juga seluruh jajaran dari Polres Malang, di mana memang kita juga selain bermitra, kita juga terus melakukan kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi, baik itu gerakan hidup sehat, itu menjadi satu kegiatan yang harus. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman bersama Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Nyonya Rahma Setianingsih, saat ini tengah melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja ini, KSAD Dudung berada di Jambi selama 3 hari sejak 17 Juli hingga 19 Juli 2022 hari ini. Untuk mengetahui agendanya, kami sudah terhubung dengan rekan Danang Noprianto, reporter Tribun Jambi. Silakan dengan informasi Anda. Iya, rekan Dea. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bersama Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana Nyonya Rahma Dudung
melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Dalam kunjungan kerja ini, Kasat Dudung berada di Jambi selama 3 hari sejak Minggu tanggal 17 Juli hingga hari ini 19 Juli 2022. Ada beberapa agenda penting yang dilakukan Kasat selama berada di Jambi. Salah satunya dilakukan pada Senin kemarin terkait dengan misi mewujudkan solusi permanen dalam pencegahan bencana karhutla. Kasat Dudung berserta rombongan menerima paparan tentang solusi permanen karhutla dari PT PDIW yang dipaparkan oleh Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono di VIP Bandara Sultan Taha, yang dilanjutkan dengan pemantauan udara menggunakan helikopter terhadap potensi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dan berdasarkan pemantauan tersebut, solusi permanen yang disampaikan adalah dengan melakukan penanaman tanaman produktif di titik-titik rawan kebakaran seluas 34.000 hektar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kemudian setelahnya terkait dengan misi mencanangkan ketahanan pangan, Kasat bersama Gubernur Jambi dan rombongan lainnya menuju ke Kabupaten Tebo untuk melakukan launching pembukaan lahan ketahanan pangan dengan melakukan penanaman jagung, yang juga secara serentak dilakukan di 1.900 hektar lahan lainnya di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Selanjutnya, Kasat Dudung juga memberikan arahan dalam apel terpusat Babinsa jajaran Korem 042 Garuda Putih. Sedangkan tadi malam Kasat Dudung dijamu makan malam oleh Gubernur Jambi di rumah dinas Gubernur Jambi. Sekaligus Kasat Dudung diberikan gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Melayu Jambi sebagai Datuk Pelindung. Sekaligus kemudian pagi tadi Kasat memberikan kuliah umum di Universitas Jambi kepada mahasiswa sekitar 2.000 mahasiswa, dan setelahnya langsung menuju Makorem 042 Garuda Putih untuk meresmikan bangunan Makorem 042 Garuda Putih. Setelah jamuan makan siang tersebut di Makorem, Kasat Dudung beserta rombongan langsung bertolak ke Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dan akan langsung menuju Jakarta, dan saat ini diinformasikan sudah terbang menuju Jakarta. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Danang untuk informasi Anda dari Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kemenag Sulawesi Tenggara akan memperkuat pelayanan umat beragama di Sultra. Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Zainal Mustamin, mengatakan bahwa pelayanan umat beragama akan dibuat secara digital. Antara lain mulai dari pengurusan pernikahan hingga ibadah haji. Untuk informasi lebih detailnya terkait digitalisasi ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun News Sultra, ada rekan Amelda Devi. Silakan dengan informasi Anda. Mohon maaf Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Balai Pelaksana Transportasi Darat atau BPT di wilayah 15 Kalsel mulai melakukan pengecekan kartu vaksin penumpang, khususnya penumpang bus AKAP, AKDP, dan bus aglomerasi dicek kelengkapan administrasi untuk melakukan perjalanan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Milna Sari, reporter Banjarmasin Post yang akan melaporkan terkait syarat lebih detailnya. Silakan rekan. Ya, Halo, terima rekan. kasih ya, rekan ya. Ya, baik, silakan rekan. Iya, terima kasih rekan Dea. Tribuner, saat ini di Kalimantan Selatan pada terminal Gambut Barakat tipe A yang merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan sudah dilakukan pengecekan administrasi kelengkapan kartu vaksin oleh penumpang khususnya pada bus AKAP dan AKDP serta bus aglomerasi, di mana bus aglomerasi terdiri dari bus rapid transit dan juga bus Trans Banjarbakula.
di mana setiap penumpang yang menaiki bus tersebut harus memiliki kartu booster, dan jika tidak diminta untuk melakukan vaksinasi yang saat ini masih digelar di Terminal Gambut Barakat hingga seminggu kemudian pada tanggal 24 Juli. Dan vaksinasi booster ini sendiri disebutkan untuk penumpang yang hingga kini belum mendapatkan vaksin booster maupun juga masyarakat sekitar yang juga masih belum mendapatkan vaksin booster. Dan vaksin booster sendiri disediakan di Terminal Gambut Barakat ini tidak hanya untuk kru penumpang yang terdiri dari sopir dan juga penumpang, namun juga bagi masyarakat, di mana disediakan 600 dosis vaksin booster yang terdiri dari jenis AstraZeneca, Moderna, dan juga Sinovac, di mana targetnya dalam sehari ada 100 dosis vaksin yang disuntikan kepada masyarakat yang datang ke Terminal Gambut Barakat. Dan seperti diketahui saat ini capaian vaksinasi COVID-19 di Kalimantan khusus untuk vaksin booster masih cukup rendah, sehingga pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dari instansi terkait maupun dari kementerian juga sedang gencar melakukan vaksinasi booster bagi masyarakat untuk meningkatkan capaian vaksinasi. Dan vaksinasi sendiri diadakan di Terminal Gambut Barakat bekerja sama dengan Puskesmas Gambut dan juga Polsek Gambut Kabupaten Banjar. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Milna sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut selengkapnya. Jadi pagi ini kita mengadakan acara vaksinasi ketiga atau booster ya. Ini tentunya menindaklanjuti arahan dari Satgas Pusat yang juga diterjemahkan di Kementerian Perhubungan, khususnya untuk transportasi darat. Kita mengacu ke SE 73 ya, tahun 2022 tanggal 8 Juli, itu petunjuk operasional mengenai perjalanan dalam negeri ya, menggunakan transportasi darat terkait dengan perkembangan COVID-19 ya. Ini mulai berlaku tanggal 17 Juli ini, baik darat, laut, udara, ini mengacu ke SE masing-masing ya. Karena kalau untuk udara atau perjalanan jarak jauh ya, itu diwajibkan booster ya. Inilah yang kita lakukan. Kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih ya kepada stakeholder, tentunya PT Jasa Marga, dari Puskesmas dan juga dari Polsek ya, sehingga terselenggaranya dengan lancar acara pada hari ini. Sasaran yang kita inginkan adalah masyarakat sekitar, kru kendaraan ya, baik dari antar provinsi maupun dari dalam provinsi, dan juga masyarakat umum lainnya. Pak, terkait hari ini Pak, dukungannya dari Jasara Harja gimana Pak? Ya, kami Jasara Harja Kalimantan Selatan bekerjasama dengan BPTD 15 Kalimantan Selatan dan juga kepolisian dan juga dari Puskesmas Gambut melakukan vaksinasi booster kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri. Ini sebagai salah satu bentuk kepedulian kita bersama untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Dengan demikian kita berharap pandemi COVID-19 ini semakin terkendali, masyarakat kita semakin sehat. Kami memberikan bantuan berupa pembiayaan di dalam hal pelaksanaan vaksinasi booster pada minggu ini. Karena kita melakukannya mulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 24 Juli tahun 2022 ini. Demikian, Pak. Siap. Kementerian Sulawesi Tenggara, Kementerian Agama Sulawesi Tenggara akan memperkuat pelayanan umat beragama di sana. Kepala Kanwil Kemenak Sultra Zainal Mustamin mengatakan pelayanan umat beragama akan dibuat secara digitalisasi, antara lain mulai dari pengurusan pernikahan hingga ibadah haji. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Amelda Devi, reporter dari Tribun News Sultra. Silakan dengan informasi Anda. Dea, perlu kami informasikan bahwa memang Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara
sedang berinovasi melalui pemberian untuk memperkuat pelayanan umat beragama di Sulawesi Tenggara, di mana penguatan layanan umat beragama ini berbasis digitalisasi umat beragama se-Sulawesi Tenggara. Ya, tentunya pelayanan tersebut melalui inovasi yakni bersahabat atau dikenal juga dengan bersih, religius, santun, harmonis, dan berbasis teknologi. Ya, pembahasan penguatan pelayanan untuk umat beragama ini dibahas dalam rapat kerja wilayah yang diselenggarakan Kemenak Sultra, di mana kegiatan Rakerwil itu diikuti sekiranya 200 peserta dari Kemenak 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian dengan tentunya peningkatan pelayanan umat beragama ini, Kemenak Sultra bekerja sama dengan beberapa pimpinan daerah se-Sulawesi Tenggara, dan pada saat Rakerwil kemarin sempat mengundang 2 pemimpin daerah, yakni Wali Kota Kendari dan Bupati Konawe Utara, untuk memberikan materi mengenai representasi hasil dari pelayanan-pelayanan yang dilakukan di masing-masing daerah tersebut, karena menurut Kanwil Kemenak Sultra, Zainal Mustamin, 2 daerah ini memiliki representatif yang unggul daripada kabupaten lainnya yang ada di Sultra. Ya, representatif tersebut dilihat dari pengalaman dalam mengelola keuangan, kemudian memberikan layanan kepada masyarakat, di mana kedua kota ini sudah mendapatkan beberapa prestasi dari pemerintah pusat. Untuk itu, pihak Kemenak Sultra sendiri ingin berkolaborasi dengan para pimpinan daerah tersebut dalam meningkatkan pelayanan umat beragama di Sulawesi Tenggara. Ya, tentunya pelayanan itu agar bisa mudah diakses oleh masyarakat melalui kantor-kantor urusan agama di tingkat kecamatan, misalnya mulai dari pengurusan haji, mulai dari mendaftar, kemudian melakukan manasik haji nantinya, hingga pembekalan lainnya, termasuk juga urusan pernikahan yang memang pengurusannya itu di KUA tingkat kecamatan. Kemudian selain di 2 bidang tersebut, Kemenak Sultra juga ingin bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pendidikan di Sultra, khususnya pembangunan madrasah. Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud dengan meminta tanah-tanah yang merupakan milik pemerintah daerah agar dihibahkan untuk dibangunkan madrasah dan kantor-kantor urusan agama, sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat tentunya yang ada di Sulawesi Tenggara. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi untuk informasi Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama pihak terkait ini selengkapnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Bandara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang sudah mulai memberlakukan syarat penerbangan baru mulai 17 Juli 2022. Ada 2 persiapan yang dilakukan pihak bandara untuk memastikan pemberlakuan aturan baru ini. Pertama, menyediakan layanan sentra vaksinasi booster, dan kedua, pelayanan Airport Health Center atau AHC. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Gigi Nasyanita, reporter Bangkapos yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, Dea, diinformasikan kepada Tribuners, memang Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang sudah memberlakukan penerapan syarat terbang baru sesuai dengan Surat Edaran Nomor 70 Tahun 2022,
yang dimana syarat terbaru ini mengisikan bahwa booster menjadi salah satu syarat penerbangan dan tidak perlu lagi melampirkan negatif antigen atau PCR. Namun untuk pelaku perjalanan yang masih mengantongi dosis kedua mesti melampirkan antigen 1 kali 24 jam dan PCR 3 kali 24 jam. Dan untuk mengantisipasi dan untuk menunjang dari syarat keberlakuan ini tadi sudah jelaskan ada 2 layanan yang ditingkatkan di Bandara Depati Amir. Yang pertama menyediakan layanan sentral vaksinasi booster yang berada di antara terminal kedatangan dan terminal keberangkatan. Dan ini dikelola langsung oleh pihak KKP Kota Pangkal Pinang, yang dimana jika para pelaku perjalanan hendak melakukan booster, diharapkan 1 hari sebelum keberangkatan, karena untuk menghindari kipi atau gejala setelah dilakukan vaksinasi. Kemudian juga sudah ada AHC atau Airport Health Center yang berada tidak jauh di area parkir, yang dimana untuk tarif itu merujuk pada harga dari Kementerian Kesehatan, yakni untuk antigen itu dengan harga 85.000 dan juga untuk PCR Rp300.000. Dan juga dijelaskan oleh pihak Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan syarat terbaru penerbangan sudah diinformasikan di portal website dan juga di sosial media pihak Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang agar para pelaku perjalanan mengetahui syarat terbaru dari perjalanan ini. Kita juga sempat menanyakan bagaimana pergerakan penumpang ketika sudah diberlakukan syarat terbaru ini. Pihak bandara mengatakan tidak ada kendala atau pergerakan tidak terpengaruh sama sekali walaupun diberlakukan syarat terbaru. Pasalnya bisa dibandingkan tanggal 16 Juli 2022 saat belum diberlakukan, jumlah penumpang kisaran 3.000-an per hari itu. Dan sementara setelah diberlakukan pada tanggal 17 Juli 2022, jumlah penumpang di atas menjadi 4.000, terjadi peningkatan. Maka sebenarnya tidak mempengaruhi walaupun syarat terbaru ini sudah diberlakukan di Bandara Depati Amir Kota Pangkal Pinang. Seperti itu rekan Dea. Baik, dan Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Manager of Airport Operation and Service Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Erwin Adiasa, berikut keterangannya. Baik, terima kasih. Yang kami siapkan dari bandara adalah yang pertama area layanan, yaitu vaksin, kemudian tes PCR dan antigen. Bandara sudah menyiapkan layanan vaksin, misalnya berlokasi di area salah satu terminal penumpang. Layanan tersebut untuk semua pengguna jasa yang mungkin membutuhkan vaksin. Kemudian untuk area tes PCR dan antigen itu kita sediakan di Airport Health Center. Kalau untuk yang vaksin antigen dan PCR tadi di area mana Pak? Lokasinya tepatnya? Airport Health Center sendiri yang menyediakan layanan tes PCR dan antigen itu ada di area perkantoran, tepatnya di parkir kendaraan, area parkir kendaraan. Oke, baik. Pak, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Tribuners, sekitar tahun 1950-an, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pernah mengunjungi Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Saat itu masyarakat dari berbagai daerah di Kabupaten Belu berdatangan demi bisa menyaksikan pidato Bung Karno secara langsung. Kakek Martinus Tobu yang kini berusia 106 tahun menceritakan kesaksiannya tentang Soekarno kala itu. Dan informasi lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Nofri Laka, reporter Pos Kupang. Silakan rekan. Baik, Dea, dapat saya laporkan bahwa kakek Martinus Tobu, pria asal Koban 5, yang kini berusia 106 tahun, bercerita tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, yang datang dan berpidato di Atambua, Kabupaten Belu, sekitar tahun 1950-an. Martinus bercerita kala itu
ia dan warga lainnya datang ke Atambua menunggangi kuda. Datang ke Atambua dengan menunggangi kuda lewat hutan-hutan yang hanya untuk bertemu dan mendengarkan langsung suara seorang Insinyur Soekarno. Pria yang memiliki 14 anak ini menyebut saat itu Bung Karno berpidato di panggung lapangan umum Kota Betun. Maksudnya panggung lapangan Atambua, Kabupaten Belu saat itu. Dan semua masyarakat dapat menyaksikan pidato Bung Karno kala itu. Namun apa yang disampaikan Bung Karno tidak dipahami oleh kakek Martinus dan kawan-kawannya. Juliana Kolo, umur 56 tahun, anak dari kakek Martinus, ketika ditemui pos Kupang di Dusun Rakfau, Desa Babulu, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, pada Senin 18 Juli 2022, mengatakan bahwa ayahnya sampai saat ini masih melakukan aktivitas seperti biasanya, walaupun usianya yang sudah renta. Dengan melihat kondisi ayah yang serta perjuangan hidup yang dialami oleh ayahnya, Juliana menyampaikan bahwa usaha untuk perjuangan hidup dan menikmati setiap dinamika hidup itu sepatutnya dijalankan dengan ketulusan dan menerima setiap situasi yang dialami dan selalu merasa cukup. Martinus Tobu setiap hari mendapat perawatan khusus, seperti dimandikan karena tidak dimandikan maka akan tumbuh kutu di tubuhnya. Saat ditanya apa rahasia umur panjang Martinus Tobu, Juliana mengungkapkan bahwa saat muda di zaman dulu, ayahnya Martinus Tobu dan masyarakat tidak mengonsumsi makanan berminyak. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara langsung bersama kakek Martinus Tobu. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Baina soru Soekarno sei nuraka. Sei nuraka era peido ide sai che tu arne do di mon bistava e molto. Sereno serano. Vai dalla palu de kuda soru. Bai sebara soru Soekarno. Era auto de vai. Soekarno la sa waktunya. Dia la sa dale dia fort bai. Dari bisa dia la sa bai. Mereka hawa dia. Oh, mereka balada stella la sudah torna di pace. Yang di pace era di Jepang teore Belanda. Jepang teore Belanda. Mereka bersih Soekarno teore di pace. Nah, ini rale salah. Ya ida Presiden Soekarno buka sialatan. Oleh buka depan kan dulu kita silaran. Besida mak saya tas bubu. Oh, nyana ya tacer tu bisa lah bersih. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa Tribuners tetap update kabar teraktual lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!